Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dual moneter system. Mekanisme transmisi moneter dalam sistem moneter ganda merupakan hal yang baru. Menurut Altavia DKK 2019, yakni fenomena proses transmisi dari sektor moneter ke sektor real, sektor dalam sistem moneter konvensional dan moneter Islam melalui berbagai saluran ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan moneter yang diinginkan atau stabilitas. Sedangkan menurut Nizam 2019, Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem moneter ganda, yaitu sistem moneter konvensional berdasarkan suku bunga dan syariah, sistem moneter berdasarkan bagi hasil atau profit and loss sharing. Indonesia sebagai open country juga tidak dapat dipisahkan terkait dengan dinamika global ekonomi, sehingga perubahan yang terjadi pada aspek perdagangan dan keuangan dunia akan berdampak pada kondisi perekonomian domestik. Pasar uang antar bank, sarana penting pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank atau yang biasa disebut interbank money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pembangunan pasar. Pasar uang antar bank sendiri adalah tingkat suku bunga yang ditentukan dan dikenakan oleh pihak bank kepada bank yang melakukan pinjaman di pasar uang antar bank atas penerbitan pasar uang antar bank. Yang kedua yakni suku bunga diatur dengan persen. Suku bunga tersebut diukur dalam persen. Dalam hal ini, bank yang kelebihan dana akan meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana dengan memberikan tingkat suku bunga tertentu. Yang ketiga, disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar. Bank pelaku transaksi pasar uang antar bank adalah bank umum yang menjadi anggota JIBOR. Menentukan tingkat suku bunga pasar uang antar bank disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar. Pasar uang antar bank merupakan media pertama bagi transmisi kebijakan moneter. Pasar uang antar bank syariah. Pasar uang antar bank syariah yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun seperti SBI, surat berharga uang, pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, atau bankers acceptance, atau commercial paper. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antar penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum bisa disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Sertifikat Bank Indonesia menggunakan sistem diskonto atau bunga. Sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa disebut SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. SBI menjadi salah satu instrumen Bank Indonesia untuk tetap mengontrol nilai tukar rupiah tetap stabil. Tujuan SBI sendiri yaitu dikeluarkannya instrumen investasi ini adalah agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Ketika menjual SBI, Bank Indonesia secara tidak langsung dapat menyerap kelebihan uang di masyarakat. Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebelumnya dikenal dengan SWBI. SWBI yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan Bank Indonesia untuk operasional pasar terbuka. Sebagai operasional terbuka, SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pasar terbuka. Deposit Facility and FASBIS. Deposit Facility yang merupakan penempatan dana rupiah oleh peserta Standing Facilities Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. DF
yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dilakukan dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah yang mempengaruhi likuiditas bank. Perkembangan dan kondisi likuiditas perbankan selain dipengaruhi oleh kegiatan usaha bank juga dipengaruhi oleh sistem dalam pasar uang. Melalui pasar uang yang tersedia, bank dapat melakukan pengolahan likuiditas baik dalam kondisi kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang di suatu negara ditentukan oleh yang pertama, yakni struktur pasar, yang kedua, instrumen yang tersedia, yang ketiga, perkembangannya, yang kelima, kondisi likuiditas pasar, dan yang terakhir, regulasi. Standing facility, absorpsi likuiditas, dan injeksi likuiditas. Penyediaan dan rupiah dari BI kepada bank dan penempatan dana rupiah oleh BI untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Tersedia di setiap akhir hari untuk bank konvensional dan syariah terdiri dari deposit facility atau penempatan dana rupiah dan lending facility penyediaan dana rupiah. Deposit facility atau penempatan dana rupiah merupakan penempatan dana rupiah oleh peserta standing facility di Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. DF yang dilakukan oleh Bank Syariah pelaksanaannya dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah. Sedangkan lending facility atau penyediaan dana rupiah adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta standing facility konvensional untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional. Dan FF adalah penyediaan dana rupiah dari BI kepada peserta standing facility syariah untuk operasi moneter berdasarkan prinsip syariah. Sekian penjelasan dari saya tentang dual moneter system. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.